Gak ada orang yang bisa menolong kalau bukan dirimu sendiri. Makanya berhati-hatilah. Maka Bismillahirrahman, cukupilah urusan dunia. Ya. Manirrahim, cukupilah urusan akhirat, supaya kita selamat dunia dan akhirat, supaya kita selamat jasad dan roh kita. Nambah belum lanjut lagi kan tadi berbicara tentang alam semesta, alam semesta yang besar ini dan alam semesta di diri kita. Kan saya pernah mendengar tuh keilmuan budaya Nusantara gitu. Katanya Rohman itu dikatakan pagelaran alam dunia makronya yang besar itu, dan roh rahimnya itu yaitu dunia di tubuh kita sendiri. Nah, minta dijelaskan lebih dalam lagi gitu Mbah tentang dunia yang ada dalam diri kita. Nah, kalau membicarakan dunia di dalam diri kita, ya kalau untuk membicarakan satu persatu dan fungsinya mungkin memakan waktu yang lama, jadi ringkesan saja ya. Makanya saya sendiri di saat kita itu, atau saya sendiri di saat membaca Bismillah, saya juga seperti itu bacaannya. Jadi walaupun di situ Bismillahirrahmanirrahim, tapi saya Bismillah, Rahman, cukupilah urusan saya dunia, Rahim, cukupilah urusan saya akhirat. Gitu. Tapi nggak saya ucapkan, nanti saya diucapkan, nanti kalau saya ucapkan didengar orang, saya dibilang orang edan. Dalam batin seperti itu, dalam batin itu seperti itu. Artinya apa? Rahman, cukupilah urusan dunia. Urusan dunia itu adalah pembungkus alam di dalam tubuh itu loh. Gitu. Kalau Rahim, saya mau tak dicukupi urusan akhirat, supaya hati kita diberikan ketenangan, supaya nafsu kita itu bisa kita bimbing, ucapan di saat kita itu mau mengucapkan hal yang menyakitkan, supaya kita bisa ngerem. Itu yang saya minta dicukupi. Lah yang Rahman untuk mencukupi urusan dunia, supaya jasad ini enggak ibaratnya apa ya, kalau kerja ya kerja, tapi orang lain mendapatkan sedikit supaya saya mendapatkan banyak. Supaya apa? Supaya kalau dapat banyak saya itu gonta-ganti pakaian supaya saya bisa menutupi kulit ini ya dari sengatan matahari ataupun dari sengatan nyamuk. Ya di samping itu di saat dingin saya nggak kedinginan. Terus yang kedua kalinya supaya saya tetap sehat. Itu makanya Bismillahirrahman, saya minta dicukupi urusan dunia, Rahim minta dicukupi urusan akhirat. Jadi saya minta sehat luar dalam. Intinya seperti itu. Karena dengan sehat luar dalam itulah idam-idaman setiap orang. Setiap orang itu. Ya, setiap orang. Makanya kalau saya itu dengar cerita dari saudara-saudara yang kesini mengadu ya, saya itu kadang-kadang seandainya orang itu nggak dapat musibah, kadang-kadang saya itu kepengen menyalahkan, salah kamu seperti itu. Tapi saya itu ngerem. Lah kenapa sebelum kamu bangkrut itu nggak kamu perhitungkan, gitu loh. Mestinya kan karena ini bukan uang saya sendiri, ini uang pinjaman, jadi ditujukan difokuskanlah ke pekerjaan itu. Dan kita berhati-hati cara memanajemen pekerjaan itu atau uang itu, supaya kita itu nggak akhirnya keblowok ya, atau terjerumus ke lubang itu. Waktu pinjam uang, waktu bekerja nggak pernah konsultasi, begitu hancur, begitu bangkrut, terus konsultasi minta solusi lah. Kalau saya dimintai ke solusi, ya solusinya supaya nggak punya hutang ya dibayar. Jadi seperti itu. Mesti jawabannya, ya untuk bayar apa? Mesti begitu. Nah kenapa kalau untuk bayar apa? Waktu ada uang itu kamu nggak hati-hati. Apalagi mikir ini nggak uang kamu sendiri, ini uang pinjaman. Mesti ini kan lebih hati-hati. Supaya apa? Supaya dihati-hati saat kita membayar itu, supaya kita tuh ada untuk membayar. Gitu. Berarti itu bisa dianalogikan ya seperti itu, dunia yang ada di dalam kita tuh ya kita harus
memuliakan juga gitu kan, bukan cuman katakanlah menikmati dengan seenak saja gitu kan Pak. Memang kadang-kadang orang itu kan, kadang-kadang orang itu gini ya dinamakan lupa diri dan lupa daratan itu. Orang itu ingat itu di saat sakit, di saat sehat itu jarang ya orang itu yang ingat pada dirinya. Ya contohnya orang seusia saya ya. Kalau saya sendiri kan memang sudah berhati-hati ya untuk makan makanan. Bukannya saya itu, wang ini ciptaan Allah, ini ciptaan Tuhan. Kenapa kita harus hati-hati? Pokoknya masuk dimakan. Jangan begitu. Organ tubuh kita itu di saat kita itu sudah mengalami kemunduran atau sudah tua, itu banyak makanan-makanan yang tertolak di dalam sel-sel tubuh kita. Nah kalau kita jarak, karena tubuh kita sudah nggak mampu lagi melarut tentang sari-sari makanan yang membahayakan pada tubuh kita. Contohnya kacang. Di saat kita muda, karena kita tuh masih aktif, ya bekerja belum males, ya kita gerakan kita itu masih aktif setiap hari, olahraga dan lain sebagainya. Di saat kita tuh makan kacang, di situ ada zat-zat asam yang menumpuk pada diri kita, karena kita buat aktif olahraga dan lain sebagainya, larut. Nggak kena asam urat. Lah seusia kita ini kerja sudah agak males, ya mungkin kadang-kadang banyak tidurannya daripada kerjanya. Nah kalau makanan-makanan seperti itu sudah mengendap, akhirnya kena asam urat, bengkak. Ya, kena makanan-makanan yang pedas, karena usus kita itu juga walaupun itu ciptaan Tuhan, suatu saat juga akan aus. Ya. Nah kita sembarangan juga, pedas masuk, apa-apa masuk. Nah, di saat kita kena lambung, yang dikeluhkan waktu masa kena asam lambung itu, tapi masa-masa lalu dia jarak itu nggak pernah dipikir. Itu. Jadi kadang-kadang orang itu nggak pernah berani mengakui kesalahannya. Taunya itu gini, setelah sakit, saya sudah nggak makan ini. Iya waktu sakit memang sudah nggak makan, tapi waktu sehat kemana aja? Coba, ya, kenapa nggak berpikir seperti itu? Mas saya nggak makan ini supaya nanti usus saya awet, lambung saya itu nggak iritasi. Mbak mikir seperti itu. Kenapa kok dia hanya mengikuti rasanya lidah? Yang penting enak, yang penting masuk. Nah lambat laun, dikala organ kita sudah aus. Efeknya kayak apa? Nah, itu kadang-kadang nggak dipikir. Ya, taunya dia waktu sakit saja. Dan setiap ditanya, nggak pernah makan ini? Enggak. Tapi enggaknya itu waktu sakit. Gitu, nah, sebelum sakit. Apakah pernah dipikir? Nah itu kadang-kadang itu, makanya saya itu kadang-kadang ketawa sendiri. Ya. Yang diomongkan, saya itu sudah berhati-hati loh Pak makan makanan. Iya waktu sakit ini. Ada waktu dulu waktu sehat. Apa ya hati-hati? Kira-kira. Orang itu makan kadang-kadang gini, tergantung saku kita. Di saat saku kita tebal, di saat saku kita tipis, mungkin ya seadanya. Nah, di saat ada saku tebal dikit, yang dipikirkan macam-macam. Wah, ini kayaknya enak. Dan saku kita mungkin cukup untuk beli itu. Maka cobalah masuk situ. Yang tadinya pedas itu nggak seberapa mau ya. Iya. Tapi begitu masuk di tempat-tempat yang menggiurkan itu ada pedas dan lain sebagainya. Jawabannya kalau diingatkan apa? Kolo-kolo. Padahal takaran usus orang itu masing-masing mungkin ya. Nggak boleh mengikuti orang yang suka makan pedas ya. Makan pedas itu pun kalau saya gini kok. Saya yakin suatu saat kamu pasti kena asam lambung dan kamu pasti sakit. Tapi di saat dia waktu makan itu dan masih sehat, diomongin seperti itu ya nggak percaya. Ya enggak mungkin, sudah terbiasa begitu. Tapi nanti berapa tahun kemudian, di saat tenaga kita sudah mulai menurun, kalau kena, terus tau nggak ada orang yang bisa menolong kalau bukan dirimu sendiri. Makanya berhati-hatilah. Maka Bismillahirrahman, cukupilah urusan dunia. Ya, Manirrahim, cukupilah urusan akhirat, supaya kita selamat dunia dan akhirat, supaya kita selamat jasad dan roh kita.
Nah, Mah, lanjut lagi nih. Ketika kita tidur gitu kan, kadang kita itu bermimpi ketemu leluhur gitu. Iya. Ya kakek atau apalah itu. Nah, apakah itu tuh ada arti dari mimpi itu sendiri gitu kan, Mbak? Terus mengenai itu kan yang kita tahu tuh di Jawa mengenal reinkarnasi gitu. Iya. Apakah itu tuh ketika kita bertemu sama leluhur itu tuh di dalam mimpi itu gitu kan? Iya. Apakah reinkarnasi ruh leluhur itu sendiri atau gimana, Mbak? Kalau membicarakan reinkarnasi itu ruh kita itu nanti kembali ke dunia jasad. Ya. Ya, karena di dalam agama Islam juga diterangkan ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi asalnya dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Asalnya dari hidup akan kembali ke hidup. Itu artinya. Tapi kalau tentang mimpi, kalau mimpi kita ketemu leluhur kita, apakah itu salah satu bukti reinkarnasi? Kalau saya menggarisbawahinya bukan kita itu ketemu leluhur. Karena yang dimaksud di dalam mimpi, yang ditemui itu bukan roh, yang ditemui itu jasad. Jasad. Kalau kita membicarakan leluhur, berarti kan leluhur kita ada jasadnya toh. Oh. Ketemunya itu nggak roh sama roh. Kan kita itu ketemu jasad. Nah makanya ya kalau dianggap itu reinkarnasi, saya juga mengiyakan. Tapi sebenarnya bukan kita ketemu leluhur. Ya kita sendiri. Karena kita itu hidup di jasad yang ini. Nah kita yang lalu hidup di jasadnya leluhur itu loh. Gitu. Makanya kita bisa ketemu walaupun nggak pernah ketemu itu bisa. Karena hakikatnya kita itu pernah hidup di jasad leluhur itu. Gitu. Jadi kalau dibilang reinkarnasi, yang reinkarnasi itu roh bukan jasad. Tapi di dalam mimpi yang ditemui itu jasad. Seperti bapak kita, mbah-mbah kita. Gitu. Nah itu mungkin ada sambungannya dari roh-roh itu juga bisa. Tapi kalau roh murni bukan dilewat mimpi. Bukan. Roh murni adalah perilaku. Contohnya begini, kalau roh murni yang reinkarnasi, waktu mbah kita waktu itu kesukaannya apa atau berbuat apa, di saat hidup di jasadnya cucu ataupun cicitnya, dia menyerupai perilaku mbahnya itu. Itulah reinkarnasi. Atau orang lain pun, ya, orang lain pun di saat dia hidup itu melakukan sesuatu yang sampai kadang-kadang ditandai orang lain, sampai orang lain itu hafal. Contohnya apa? Contohnya ada seorang yang sudah tua, sukanya makan nasi jagung, terus ditambah apa? Tiba-tiba nanti di 2 atau 3 keturunan ada yang muncul seperti itu. Nah itulah reinkarnasi yang murni. Tapi kalau mimpi ini mungkin ada campuran antara roh atau rasa sambung rasa kita itu yang sangat kental itu sehingga masuk dalam mimpi. Kalau nggak begitu, mungkin roh mereka lah yang telah menempati jasad kita ini. Kalau kita itu sudah bisa melihat detail, ya waktu itu di mana. Walaupun kita nggak pernah ke sana, tapi kita tuh merasakan di alam itu. Saya nggak pernah ke sana, tapi kok saya di tempat ini, ya terus ketemu orang ini. Nah, mungkin roh orang itulah yang menempati di jasad kita. Nah, terus gitu. Pengalaman juga nih, Mbak. Iya. Mungkin Mbak sendiri pernah juga atau siapa saja gitu pernah. Kadang saya juga contohnya seperti kayak gini, terus berpikir kok kayak pernah kayak gitu. Apa itu bisa dikatakan ilmu reinkarnasi juga? Nah itu reinkarnasi murni. Reinkarnasi murni berarti hidupmu sekarang itu pernah hidup di zaman itu. Pernah menempati alam itu. Ya. Kan di agama juga dijelaskan toh. Di agama Islam. Di saat kita itu mati. Atau yang diceritakan di dalam perjalanan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad di saat dia membicarakan tentang apa, terus dia dilupakan.
Karena apa? Supaya dia tidak tahu masa lalu. Begitu loh. Nah, yang ditahu ya harus masa sekarang itu. Ya, kalau kita itu diingatkan masa lalu, mungkin kita itu ketakutan hidup ini. Jadi akhirnya kita itu ngapain kita itu makan, ngapain kita tuh lihat nonton musik, waktu kok disia-siakan. Karena hidup di masa lalu seperti itu nggak enaknya. Dan begitu, mendingan kita tuh melakukan hal yang baik terus. Makanya kita itu ditakdirkan nggak boleh mengingat masa lalu atau ingat masa lalu. Ya ibaratnya orang ini loh, orang tes atau orang jadi ya tes sekolahan, ya, ujian. Ya. Contohnya kan seperti itu. Seandainya kamu tahu bahwa nanti ujian ini pelajaran yang ini yang akan muncul, berarti pelajaran itu terus yang kamu pelajari. Gitu. Di dalam ujian kan kita nggak diberitahu tuh apa nanti yang akan diujikan kan nggak. Tiba-tiba yang kita hadapi, wah ternyata ini menyesal waktu itu kenapa waktu pelajaran ini saya abaikan. Dan itu. Nah hidup itu juga seperti itu. Maka dibuat nggak ingat masa lalu supaya kamu juga menuntun rohmu itu sendiri, supaya kamu juga memperbaiki perbuatan kamu sendiri itu. Gitu. Ya masuk akal sih mah, ketika kalau kita masih ingat semuanya itu kayaknya dunia enggak seru gitu. Ya, gak ada keseimbangan gitu. Nah makanya, kalau kita itu diingatkan masa lalu, karena masa lalumu pahit loh. Sekarang kamu tak hidupkan lagi. Makanya sekarang ya wes, ya bagaimana kita tuh cara taat dengan Tuhan, bagaimana kita taat dengan hidup kita sendiri. Akhirnya melakukan kebaikan terus. Jadi nggak pernah kita itu melewatkan waktu untuk meninggalkan perbuatan baik akhirnya. Lah kita itu ngomong baik itu masih diselingi atau disisipi dengan perbuatan-perbuatan buruk kok. Gitu. Nah itu karena kita itu nggak mengingat masa lalu, gitu. Jadi nggak ubahnya seperti ujian tadi. Seandainya ujian sudah dibocorkan, inilah yang akan kamu ujikan.